Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kami yang beranggotakan saya sendiri, Riani Taulandari Arifnadia, dengan rekan saya, Cintawati, akan mempresentasikan materi tentang thought stopping or thought blocking. Yang pertama, ada pengertian dari thought stopping. Thought stopping adalah teknik yang berasal dari pendekatan kognitif behavioral. Kognitif behavioral ini menangani emosional dan perilaku dengan menarik perhatian pada pola pikir dan suasana hati. Menurut Joseph, thought stopping merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyembuhkan pikiran negatif yang merusak diri dengan mengatakan stop dan mengganti pikiran negatif itu menjadi pikiran positif. Sedangkan menurut feedback, teknik penghentian pikiran adalah bagian dari pendekatan perilaku yang dapat digunakan untuk membantu mengubah proses berpikir. Kebiasaan seseorang dalam berpikir dapat membentuk perubahan perilaku. Teknik thought stopping sebagai salah satu teknik dalam pendekatan konseling kognitif behavioral ini yang dilakukan melalui serangkaian prosedur thought stopping yang sistematis, dipandu oleh fasilitator kepada konseli untuk mempermudah atau memperlancar perubahan yang menyehatkan. Layanan konseling ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan individual. Kecemasan berbicara di depan umum yang disebabkan oleh adanya pikiran-pikiran individu yang tidak rasional tentang suatu peristiwa yang ada hubungannya dengan kecemasan berbicara di depan umum. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, teknik thought stopping ini sebagai salah satu teknik dalam pendekatan konseling kognitif behavior yang dapat digunakan untuk menghilangkan dan mengatasi pikiran yang irasional yang membuat masalah bagi seseorang yang terlalu memusatkan pada hal yang negatif dan digantikan menjadi pikiran yang sehat atau positif. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menghentikan bayangan atas suatu gagasan, pikiran, atau ketakutan yang menyebabkan perilaku seseorang yang tidak bisa menyesuaikan diri yang sewaktu-waktu muncul. Nah, lalu di sini ada tujuan. Nah, melalui teknik thought stopping, individu belajar memahami pikiran irasional yang dimiliki, eh, dampak jika tidak dihentikan, dan belajar cara menghentikan pikiran irasional tersebut dengan berkata stop secara terbuka. Nah, di sini dalam buku Strategi Konseling oleh Muhammad Nur Salim menyatakan bahwa tujuan utama dari teknik thought stopping antara lain yang pertama adalah memperbaiki dan merubah sikap persepsi cara berpikir. Keyakinan serta pandangan-pandangan konseli yang irasional menjadi rasional dan logis. Konseli dapat mengembangkan diri dan potensi yang dimiliki optimalnya melalui perilaku kognitif yang efektif dan positif. Lalu yang kedua adalah menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri, seperti rasa benci, rasa takut, rasa bersalah, berdosa, rasa was-was, rasa marah sebagai konsekuensi dari cara berpikir dan sistem keyakinan yang keliru dengan jalan melatih dan mengajari konseli untuk menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan, nilai-nilai, dan kemampuan diri sendiri. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari teknik thought stopping ini adalah untuk menghentikan, merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan yang tidak rasional atau negatif. Lalu yang ketiga ini adalah ada karakteristik. Karakteristik teknik thought stopping merupakan hal yang menjadi ciri utama dalam teknik thought stopping. Nah, menurut Hana menyatakan bahwa karakteristik teknik thought stopping ada model perilaku kognitif bersifat instruksional, baik oleh orang lain maupun diri sendiri, verbalisasi dan pengisyaratan isi pikiran, pemutusan alur pikiran, interupsi yang bersifat mendadak. Konseling dengan teknik thought stopping termasuk bagian dalam pendekatan konseling kognitif yang berfokus pada pengaturan aspek kognitif atau pikiran. Nah, dilihat dari segi penerapannya,
Konseling dengan teknik thought stopping dapat dilakukan pada seseorang setelah mendapatkan perintah dari orang lain maupun dari dalam dirinya sendiri untuk membayangkan situasi yang menyebabkan dirinya mengalami kecemasan. Thought stopping merupakan suatu teknik yang memerlukan komitmen dan praktek. Sekalipun teknik ini tampaknya sederhana dan mudah, namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan keahlian khusus dan terus-menerus dipraktekkan baik bagi konselor dan konseli. Nah, pada materi berikutnya ini akan dijelaskan oleh Teh Sinta. Kepada Teh Sinta dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Diana. Di sini saya akan menjelaskan tahapan apa saja gitu dalam pelaksanaan proses thought stopping. Berikut ada 4 tahap. Yang pertama itu identifikasi pikiran. Nah, kita tuh mengidentifikasi terlebih dahulu pikirannya yang membuat stres pada klien. Nah, pada sesi ini, konseli itu memulai dengan memonitor pikiran yang mengganggu dan mencemaskan konseli. Kemudian setelah itu kita tuliskan pikiran tersebut dan pilih salah satu yang akan diatasi terlebih dahulu. Karena kan kecemasan setiap orang itu berbeda-beda, mungkin ada yang lebih dari satu. Nah, setelah diidentifikasi, kita tentukan satu yang akan diatasi terlebih dahulu pada proses kali ini. Kemudian yang tahap kedua, buatlah pertanyaan positif dan penuh keyakinan di sebelah pikiran yang membuat cemas. Misalnya nih, saya itu sangat cemas, kemudian saya akan mulai panik dan mempermalukan diri saya sendiri jika menerima sebuah undangan konser gitu ya, apalagi kayak yang sekarang konser Coldplay. Nah, buatlah itu ya pertanyaan positif seperti saya pernah berada dalam kondisi cemas sebelumnya dan saya tetap berhasil atau saya percaya bahwa saya itu dapat mengontrol kecemasan saya dengan menggunakan teknik yang sudah saya pelajari. Kemudian yang ketiga, ulangi lalu ganti. Nah, instruksikan konseli untuk tutup mata dan pikirkan tentang pikiran yang membuat stres. Nah, usahakan untuk membayangkan diri konseli. Kemudian konseli itu berada dalam situasi di mana pikiran tersebut mungkin muncul. Nah, ulangi hal itu dalam pikiran konseli selama kira-kira 3 menit, kemudian menginterupsi dengan mengatakan stop gitu. Nah, ucapkan pikiran positif yang telah diidentifikasi yang tadi di sesi 2. Tadi itu dengan penuh keyakinan diucapkan pada tahap ketiga ini. Kemudian tahap yang keempat, membuat keputusan yang penting. Nah, agar teknik thought stopping menjadi lebih efektif, konseling itu memerlukan latihan setiap hari gitu ya. Nah, pikiran yang akan membuat stres akan sering muncul di awal-awal latihan, namun secara perlahan akan menghilang. Baik, selanjutnya saya mengambil tahapan pelaksanaan konseling yang lain. Di sini ada tahap pelaksanaan menurut Nur Salim gitu ya. Di sini mah ada 5 tahapan. Yang pertama itu berhenti berpikir yang diarahkan oleh konselor. Nah, pada tahap ini konselor itu akan menjelaskan dasar pemikiran teknik thought stopping. Sebelum menerapkan teknik ini, konseli itu harus sadar gitu ya akan pikiran-pikiran yang mengalahkan dirinya yang sering muncul. Nah, pada tahap ini konselor itu harus menunjukkan gitu ya bagaimana pikiran konseli yang mengganggu dengan cara apa konseli itu dapat keluar dari masalah tersebut gitu. Nah, selanjutnya jika konseli itu bersedia untuk mencoba menggunakan teknik thought stopping ini, konselor harus menjelaskan prosedur tersebut gitu ya tanpa memperagakan secara jelas kepada konseli mengenai bagaimana cara menghentikan pikiran itu. Nah, hal ini dikarenakan bahwa kenyataan awal inilah sangat efektif dilakukan konseling dengan teknik thought stopping. Kemudian yang kedua, over interruption client atau berhenti berpikir yang diarahkan oleh klien.
Nah, setelah klien belajar untuk mengontrol pikiran negatifnya sebagai respon dari interupsi sendiri, awalnya klien itu dengan sengaja membangkitkan pikiran-pikirannya gitu ya mengenai apapun dan membicarakan berbagai macam pikiran ini masuk ke dalam pikirannya. Nah, kemudian selanjutnya konselor minta klien untuk mengatakan stop dengan keras gitu ya, kapanpun bila klien itu menemukan pikiran yang negatif. Kemudian yang ketiga, cover interruption client atau berhenti berpikir yang diarahkan oleh klien. Nah, pada tahap ini klien itu membiarkan pikiran-pikiran masuk ke alam pikirannya. Nah, hal ini dilakukan klien itu secara bebas gitu ya, mengemukakan pikirannya dalam kondisi rileks. Nah, kemudian klien itu akan menginterupsi kata stop cukup dalam hati saja bila klien menemukan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kebalikan dari over interruption klien tadi. Jika over itu berteriak stop sekencang mungkin, namun pada cover ini berkata stop namun di dalam hati saja. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pergantian dari pikiran yang asertif, positif, atau netral. Nah, menurut asumsi Arlik gitu ya, bahwa tingkah laku yang asertif itu dapat mencegah kecemasan, kegelisahan, walaupun klien itu telah belajar untuk menekan pikiran yang tidak dikehendaki. Nah, pada dasarnya klien itu diajarkan untuk mengganti pikiran negatif ke respon asertif setelah pikiran negatifnya itu diinterupsi. Nah, pada tahap ini, konselor itu menerangkan tujuan dari menekan yang berbeda untuk pikiran negatif atau tidak produktif. Nah, kemudian konselor memberikan contoh cara mengganti pikiran yang asertif. Selanjutnya, konselor itu meminta untuk mempraktikkan pergantian pikiran yang asertif setelah konseling menginterupsi diri secara terbuka. Terakhir, konseling itu didorong agar berlatih mengganti pikiran asertif hingga beberapa kali. Yang terakhir gitu ya, pekerjaan rumah atau evaluasi. Nah, pekerjaan rumah itu dilakukan agar klien terus berlatih dan dapat menguatkan kontrol klien dalam menghentikan pikiran yang negatif bila sewaktu-waktu muncul gitu. Rekaman pikiran klien tentang pesan stop dari konselor tadi dapat digunakan untuk latihan penguatan kontrol pikiran yang perlahan penggunaan rekaman pesan di waktu latihan seperti itu akan diperlukan lagi. Baik, selanjutnya Teh, ada manfaat dari teknik thought stopping gitu ya. Ada beberapa manfaat ketika kita sudah melakukan teknik ini. Yang pertama itu menurut Roney, manfaatnya yang pertama untuk mengurangi perilaku maladaptif. Nah, apa sih maladaptif? Maladaptif itu, maladaptif adalah perilaku yang menyebabkan individu mengalami masalah penyesuaian diri. Gitu ya, misalnya cemas karena penyesuaian lingkungan belajar baru, ataupun proses pembelajaran yang berbeda gitu ya dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, sehingga membuat dirinya itu stres dan cemas, kita bisa lakukan dengan teknik thought stopping ini. Manfaat yang kedua itu dapat mengurangi kecemasan seseorang. Tentunya selain teknik yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, thought stopping juga bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan. Yang ketiga, mengurangi kritik diri yang tidak sehat atau suka menyalahkan diri sendiri. Nah, menganggap dirinya sendiri, menyalahkan diri sendiri, terus menganggap diri selalu kurang dan tidak pernah bersyukur, akan semakin lama sikap ini akan buruk gitu ya terhadap kesehatan mental dirinya, sehingga perlu melakukan salah satu teknik, yaitu teknik thought stopping. Yang selanjutnya dapat membantu seseorang dalam mengontrol pikiran negatif. Nah, setelah melakukan thought stopping, individu itu akan lebih bisa mengontrol dirinya, sehingga mengontrol dirinya tentang pikiran negatif yang telah dia pikirkan. Manfaat yang terakhir yaitu bermanfaat untuk belajar melupakan pengalaman buruk. Nah, trauma atau pengalaman yang tidak diinginkan lebih baik kita lupakan saja gitu ya demi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah,
thought stopping juga bisa membantu seseorang untuk melupakan pengalaman buruk tersebut. Baik itu manfaat dari thought stopping, selanjutnya yaitu efektivitas dari teknik thought stopping itu sendiri. Nah, treatment menggunakan teknik thought stopping memberikan pengalaman karena itu dapat menguraikan perilaku yang tidak dapat menyesuaikan diri gitu ya dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nah, selain itu juga teknik thought stopping itu dapat melatih untuk melemahkan perilaku yang tidak dikehendaki dan untuk melatih dan menghentikan pikiran-pikiran negatif akibat pengalaman masa lalu. Sehingga teknik thought stopping ini dapat mengurangi dampak negatif dari stres dan kecemasan. Nah, berdasarkan dari uraian yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa teknik thought stopping itu merupakan salah satu teknik dalam pendekatan konseling kognitif behavioral yang dapat digunakan untuk mengubah pikiran negatif seseorang menjadi pikiran yang positif. Nah, pikiran yang positif dapat memunculkan tingkah laku positif dan tingkah laku positif tersebut dapat mencegah terjadinya kecemasan dan pada akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan meyakini bahwa nantinya akan berhasil dalam menghadapi situasi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Teh Dian. Alhamdulillah ya untuk pemaparan materinya telah selesai. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, diperbolehkan. Silahkan. Oke, baik. Karena tidak ada rekan-rekan yang bertanya, maka presentasi kali ini saya tutup. Mohon maaf jika tadi ada materi yang mungkin kurang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak dan bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi